Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Oke, kembali lagi di Karolus TV. Kita banyak kurangnya, yang penting seru-seruan. Kali ini kita akan membahas teman kita yang sangat-sangat unik. Ini bukan buaya, apalagi buaya darat ya. Ini bukan tokek yang bunyi di rumahan, yang tokek Suki, tokek melarat, bukannya gitu ya. Kali ini kita akan bahas tokek impor dari Pakistan, India, dan Iran. Wah, luar biasa nih tokek, udah jalan-jalan kemana aja ya. Hewan ini cukup populer loh di antara para reptiler dan pemelihara hewan. Karena warna dan jenisnya itu sangat beragam ya guys ya. Banyak banget warna coraknya, dari motifnya sampai karakteristik itu, mereka tuh benar-benar unik. Dan bukan cuma dari warnanya aja ya, beragamnya jenis-jenisnya juga tergantung dengan karakternya. Banyak juga karakter-karakter yang lucu, yang mungkin bakal bikin kalian tertarik dan ingin memelihara dia. Dan juga ini mah kalian pasti tahu, perawatannya yang sangat-sangat mudah, sangat-sangat gampang, dan kandangnya juga yang sangat simpel, membuat banyak dari kita tuh, dari para pecinta reptil itu mengoleksi mereka. Dengan mudahnya perawatan, pemberian makan. Lalu juga yang kalian tahu yang sama pentingnya dari semuanya yang tadi adalah umur dari sang gecko. Jika di alam liar dia bisa mencapai 15 tahun guys. Ya lumayan lah, kita bisa melihara sampai seumuran itu. Dan perawatannya pasti akan mudah, ya kan? Nah, untuk nama lain dari gecko ini adalah, karena saya nggak bisa nyebutin, nanti mas editor yang nulis aja ya mas ya, jangan lupa loh. Hewan ini juga hidup di padang pasir yang sangat kering. Dia tidak terpengaruh dengan kekurangan air ataupun kekurangan makanan. Dia bisa bertahan di tempat-tempat yang sangat kering, yang bagi hewan lain itu sulit bertahan. Nah, keunggulan dari tokek ini, makanan utamanya adalah jangkrik, namun masih bisa divariasi dengan larva, dengan ulat ataupun serangga-serangga kecil lainnya. Jumlah makanan yang diberikan itu per hari, cuman nggak terlalu banyak kok. Kalau untuk jangkrik rata-rata 3 atau sampai 5, tergantung dari ukuran si tokek tersebut. Jadi semakin kalian memberinya terlalu banyak juga nggak baik loh. Karena jangkrik juga saat mati di kandang, dia akan dijangkiti oleh larva dari ulat-ulat atau belatung yang akan merusak di tubuh si gecko tersebut. Jadi kalian tuh harus hati-hati ya untuk tetap menjaga kebersihan kandang saat memberi makan. Lalu yang nggak kalah penting juga ada nih, suhu temperatur yang ideal. Kalian pasti tahu kan suhu dan temperatur untuk setiap hewan peliharaan kalian. Dan saya akan memberitahu suhu yang ideal untuk gecko pada siang hari kira-kira 30 sampai 35 derajat. Jadi cukup panas juga tidak apa-apa guys. Nah, untuk suhu di malam hari itu bisa mencapai 10 sampai 15 derajat Celcius. Dan itu juga masih bisa bertahan si geckonya. Dan suhu ideal itu bisa membuat mereka tuh moodnya lebih baik, tidak cepat sakit, dan juga banyak hal lainnya. Nah, untuk kalian yang mau pelihara, untuk ukuran kandang seperti yang saya bicarakan tadi,
ukuran kandang itu paling gampang untuk piara gecko. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Asalkan dia 2 atau 3 kali lebih besar daripada ukuran tubuhnya, dia pasti bisa. Tapi untuk yang sangat menyayangi peliharaan kalian, sebisa mungkin agak dibesarin lagi seperti yang ada di gambar video tersebut. Sudah saya pasang ukuran yang cukup untuk dia explore dengan tumbuhan-tumbuhan asli sebagai dia tempat dia untuk bernaung, untuk tempat dia bersembunyi, karena hewan ini butuh hidden scape ataupun tempat bersembunyi. Jadi bisa dibuat dengan cara pohon-pohonan ataupun tempat yang tertutup agar dia bisa masuk. Nah, untuk kelanjutannya kita bakal bahas lebih detail lagi, kita bahas lebih rinci lagi tentang penyakit, tentang cara gimana penanganannya, cara perawatannya, dan juga banyak hal lainnya yang gak kalah penting dari cara memberi makan yang baik dan benar. Kita harus tahu sebelum kita membeli ataupun memelihara, apa sih penyakitnya, apa sih cara perawatannya, gimana sih cara dia makan, gimana cara dia hidup dan habitatnya. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa membeli online ataupun offline, kita harus selektif untuk memilih. Jangan sampai kalian memelihara dengan baik tapi dapatnya malah yang cacat. Kita harus menghindari kecacatan itu dengan cara-cara dan tips berikut. Next, kita lanjut. Oke, Mas Sobat. Apa kabar? Oke, baik, puji Tuhan. Karena kemarin ada problem ya Mas, jadi Iya. kita putuskan untuk syuting hari ini aja. Karena kemarin sudah ambil shoot, ternyata ada trouble itu masalah. Ada beberapa masalah teknis yang membuat kita kayak mengundur Iya. podcast ataupun edukasi yang ada. Nah, hari ini kita bahas hewan yang cukup unik
Hmm. Dan tentunya nggak kalah menarik ya Mas ya. Iya. Namanya apa Mas? Ini adalah leopard gecko. Nih teman-teman bisa lihat. Leopard gecko. Ini termasuk tokek ya, cuman bukan tokek rumahan ya. Seperti yang tadi yang dijelaskan di sebelumnya, Video kan awal. sudah saya bikin bahwa ini adalah tokek yang diternakan dan dia berasal dari luar. Ini bukan dari Indonesia nih. Ini nggak bisa ngomong bahasa Indonesia soalnya. Nah, Untuk makanannya apa Mas? makanan. Variasinya apa aja? Yang pernah saya dengar variasinya banyak. Ya, yang makanan utama sih dia jangkrik. Jangkrik. Lalu bisa divariasikan dengan larva ataupun ulat. Yang biasa di tempat-tempat burung itu loh, jual makan burung ada ulat-ulat. Enggak, itu terlalu besar, yang kecil. Yang kecil namanya apa sih itu yang kecil-kecil? Oh. Itulah pokoknya. Nah, itu bisa di kayak di rolling lah ganti-ganti biar dia moodnya tuh bagus, nggak bosan. Menu. Iya, kayak kita aja makan tahu tempe tiap hari bosan. Iya. Apalagi ini. Menu. Di mana, Cai? Iya. Oke. Terus kalau biasanya kan kalau saya pernah ikut komunitas, ikut datang ke acara komunitas gitu kan sering lihat ini nih. Iya benar. Itu kandangnya, biasanya dalam kandangnya tuh ada apa aja sih Mas? Kayaknya kalau nggak salah ada kayak serbuk apa gitu Mas. Saya nggak tahu namanya Mas. Itu namanya dolomit. Itu adalah serbuk kalsium yang khusus buat reptil. Jadi ada beberapa kendala saat kita memelihara reptil, termasuk si gecko. Gecko ini sangat rentan dengan yang namanya cacat dari tulang. Dia bisa bengkok. Karena Kekurangan kalsium dari Nah, bubuk tersebut. Untuk menghandle masalah itu, kita akan meletakkan, pertama kita bikin alas. Pakainya Habis itu, apa? Alasnya pakainya. Alasnya bisa berupa koran ataupun tisu. Pokoknya yang permukaannya halus, jangan kasar ya. Oh. Permukaannya halus. Kertas gitu? Kertas manila atau kertas karton gitu. dia kurang nyaman. Dia harus hanya semuanya cocok dengan tisu dan koran. koran. Untuk kertas-kertas yang halus yang lainnya mungkin ada beberapa yang bisa, tapi ada beberapa yang dia nggak nyaman. Oke. Nah, habis dikasih alas, nanti di atasnya kita akan kasih dolomit ataupun kalsium bubuk. Itu bisa Jadi- dicari di mana Mas? Itu bisa dicari di online ada, di toko hewan juga banyak. Oke. Nah, gunanya buat apa? Mencegah kayak pelapukan tulang, kekurangan kalsium. Nah, nanti makanannya diusahakan sebelum dia kita kasih, kita masukin dalam satu kayak katakanlah cangkir ya, kita kasih sebegitu, kita kocok. Biar nanti terselimuti kayak kamu bikin ayam tepung. Itu juga bisa. Jadi dia bisa masuk. Soalnya apa? Kalau cuma kita kasih alasnya aja, dia makan kan menjilati lantai. Tapi kan nggak apa ya, lebih baik lagi kalau misalnya makannya kita bungkus juga dengan kalsium, jadi dia Di benar-benar mix ya? sehat, di mix. Nah itu Oke. Nah, bubuk kalsiumnya itu penuh atau sampai merata ketutup alasnya itu yang kayak koran sama tisu sampai ketutup gitu. ya paling sampai tutup aja sih. Sampai ketutup. Heeh. Nggak usah terlalu tebal, nggak usah terlalu tipis, kayak sedang-sedang aja dia. Yang penting dia tuh ngerasa nyaman aja di situ, karena itu buat seperti kayak suplemennya dia sih. Suplemen. Heeh. Oke. Perlu ada minum nggak? Biasanya kan bubuk kalsium terus makanan yang kita mix, apakah metode minumnya dia sudah satu dengan bubuk tersebut atau dipisah? Pisah. Kayak tadi kan Masnya juga bilang kan di dalam kandang itu terdapat apa aja. Iya. Nah, itu biasa kami sebut itu fasilitas. Fasilitas. Yang pertama fasilitasnya tetap aja ada wadah minum ataupun air. Dipisah ya? Nggak- Dipisah. Soalnya kan kadang ada yang hewan-hewan yang bubuknya sendiri biar bisa pelembapan sendiri disemprot air. Kan kadang ada. Ada. Cuman Saya juga pernah ini lihat beda. itu. Oh, ini beda. karena dia hidup di tempat padang pasir. Dia terbiasa dengan tempat yang kering. Oke. Jadi air tetap, tapi kita pakai wadah. Yang itu yang pertama. Fasilitas pertama adalah wadah air. Yang kedua, yang penting juga hidden cave. Dia seperti semacam gua buatan. Kalau misalnya kalian nggak bisa bikin dari paralon, bisa dipatahin. Paralon itu dibagi dua, bisa ditutupin, terus dicat, bisa terserah kalian. Ataupun yang males-malesan juga masih bisa di toko online ataupun toko hewan, itu banyak. Jadi dia butuh tempat yang gelap, dia untuk bersembunyi. Kayak Sebenarnya kalau nggak pakai hidden cave, Hmm? itu bisa pakai tumbuhan sintetis nggak? Bisa. Bisa kan? Tumbuhan sintetis, yang penting dia ada kayak celah buat dia sembunyi aja. Iya, berarti kan paling nggak Nutup aja.
tumbuhan sintetisnya masuk ke toples atau apa kan? Jadi Bisa. Itu nanti kreatif dari teman-teman sih mau bikin kayak apa. Iya sih. Iya. Tuh. Nah, kalau untuk hewan ini pasti ada predatornya dong. Pasti setiap hewan itu Rantai kan makanan. ada rantai makanan. Iya. Di atas Predatornya dia apa sih, Mas? kalau predator tertinggi manusia. Ya. Tapi kan kayaknya nggak ada pernah berita ada manusia makan gecko. Dan nggak pernah deh. Nggak ada. Tapi ada yang kalau kayak rumah sih. Ya, Ada loh. buat Buat obat. Obat, Buat iya. obat. Cuman aku nggak tahu itu bener apa enggaknya. Khasiatnya bener apa enggaknya. Apa-apa. Nah, kita balik lagi ke gecko. Untuk predatornya, kalau di alam liarnya paling dia ular derik biasanya. Kan di tempat-tempat padang pasir biasanya kalau ular itu pasti paling banyak adalah ular derik. Iya, yang suka Yang pertama. gerung-gerung. Nah, yang kedua anjing liar ataupun kucing. Kadang mereka membunuh hanya untuk main, Oh, buat latihan dari anaknya. Kadang kan ada Iya, indukan iya, yang iya, nyari iya. hewan buat ngelatih anaknya. Dan bisa juga burung ataupun hewan-hewan lain yang makan mamalia ataupun reptil kecil di bawahnya. Kayak rantai makanan gitu. anteng ya. Anteng. Kalau dia udah nyaman sama orang, dia nggak bakal pergi-pergi. Tapi kalau dia masih kurang mood, nggak nyaman, dia pasti lari. Itu sih, Mas. Selain anjing kucing sama ular derik ada lagi, Mas? Masih banyak lagi sih. Karena dia termasuk hewan yang kecil. Dia pasti apa ya? Jadi sasaran empuk sama hewan besar kayak elang bisa ataupun burung-burung lain. Pokoknya sejenis predator pemakan daging, dia masih bisa jadi incaran. Ini bisa gede lagi? Gedenya tuh paling cuma 8 inci sampai 9 inci. Oke. Segitu aja sih. Dia mentok. Ini aja udah termasuk udah hampir dewasa, bentar lagi juga mentok. Paling dia bisa cuma gemuk, nambah gemuk apa enggaknya sih. Nah, Warna cerah banget ya. Warnanya selain oranye ada, Mas? ada kuning, Saya pernah lihat kuning. ada Terus yang ungu. ada. Aduh, jalan-jalan. Ya itu main cari tempat yang tinggi. Tuh, udah. Dulu teh. Kita syuting dulu. Ya. Nah, Masnya tahu nggak? Kalau Masnya misalnya memelihara hewan, pasti bingung kan kalau dia sakit kan? Iya. Nah, di Carlos TV, Pinduk. Carlos TV kita akan memberitahu informasi buat teman-teman yang suka memelihara gecko agar terhindar dari beberapa penyakit yang dibawa dia. Yang pertama, diare. Diare. Mencret. 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 Gecko bisa mencret. Nah, itu harus kita antisipasi dengan menjaga kebersihan kandang. Karena kandang yang kotor, dia kan makan dari ini katakanlah kita ada box kecil nih. Ada contoh ya, box ini. Nah, box kecil ini katakanlah kita kasih segala macam tadi, ada alas, ada ini segala macam. Iya. Kita kasih jangkrik. Jangkrik itu nggak kemakan, mati. Dia kan pasti nanti ada larva, Iya. busuk segala macam. Kotoran itu nanti menjangkiti ini, dimakanlah. Jadi diare. Otomatis bubuk kalsium tadi Kena tercemar. Jadi Ganti sekalian. ganti. Jadi misalnya dalam waktu 2-3 hari udah cukup kotor kayak kelihatan kayak agak pucat kotor, kita ganti aja untuk menghindari dia jadi penyakit. Yang kedua ada metabolic bone disease. Kayak apa? sebutannya MBD. Dia kekurangan Bukan kalsium. DBD ya? Bukan DBD mah nyamuk. Nah, dia bisa kekurangan kalsium yang saya tadi bilang. Jadi kekurangan kalsium akan membuat dia keropos, tulangnya bengkok. Bubuk itu penting banget. penting banget. Apalagi sekecil ini hewannya gitu loh. Iya. Tulang-tulangnya kan ringkih. Ringkih. Jadi kalau kalian mau melihara ini, saya benar-benar rekomendasi harus punya bubuk kalsium. Entah itu belinya di mana, terserah kalian. Yang penting ada. Terus selanjutnya yang nomor 3 ada penyakit saluran pencernaan. Beda sama diare. Beda. Kalau ini kurang vitamin. Kalau tadi kan dia tempatnya kotor. Oh. Vitaminnya kan bisa berupa dari apa ya? Di toko hewan ada sih, cuman aku juga kurang paham Cair, kandungannya. padat, Cair bisa. Biasanya paling banyak cair. air. Ditaruh di tempat minum. Iya. Itu berguna untuk mencegah dari penyakit tadi. Hmm. Yang keempat, kalau bahasa Inggrisnya agak susah ya. Intinya apa deh? Escops. Jadi kayak Eskol. matanya itu kayak agak Keceng. kenceng. Nah, Keteng. jadi itu bisa terjadi kalau kalian meletakkan sesuatu ataupun kandang yang membuat dia
terkena serpihan pasir, terkena serpihan benda-benda yang ada di dalam, yang maksudnya jadi fasilitas, malah jadi menyakitkan dia. Oh, Jadi berarti apa aja yang kita masukin juga kita itu harus hati-hati. berarti kalau kayak gitu Kayak apa sih? pupuk kalsium terus tumbuhan sintetis sama yang tadi Hidden cave? hidden cave harus kita bersihin juga Mas. Iya harus. Karena riskan sih. Iya. Maksudnya kan bisa masuk ke mata, bisa gitu penyakit keceng tadi. Sebenarnya apa ya? Gampang-gampang susah sih. Kalau dibilang perawatan paling gampang. Kalau misalnya makan juga dia nggak banyak milih, masih mau dikasih apa aja. Cuman kan kitanya harus pilih-pilih loh. Kita kasih vitamin, kasih suplemen supaya dia bisa tetap sehat. Karena kalau dia stres, dia akan berwarna lebih gelap. Kayak kandi kulit. Oke. Tapi kalau kandi kulit kan ada jangka waktu tuh. Bisa keluar sendiri, bisa ngeletak sendiri. Tapi kalau dia warnanya pucat terus lama-lama, dia mati. Mood dia jelek, rusak, terus apa namanya, dia nggak doyan makan, segala macam mau makan, itu bisa berakibat fatal. Tapi ini masih bisa, ini makan kan, maksudnya Makan lancar kan? lancar. Kalau ngasih makan ya satu hari sekali, tapi porsinya tuh kalau nggak 3-5 ekor jangkrik Wajarnya. wajarnya. Kalau mau kasih banyak ya hati-hati, kalau obesitas malah dia juga riskan. Terus tips untuk memelihara ini gimana nih? Nah, untuk Tadi kan kalian udah sebut sakit-sakit ada Iya. apa, terus merawat kandang dan gekonya sendiri. Kemana? Nah, tipsnya supaya teman-teman bisa ikut melihara tuh gimana? yang pertama, kalau saya emang kasih tips buat teman-teman ya yang baru banget buat belajar reptil. Kalau kalian katakanlah kalian beli online ataupun beli ini, lebih baik kalau misalnya kalian ketemu tatap muka sama penjualnya. COD langsung. COD bahasanya Ya, itu. Jadi COD. kita bisa lihat tes fisiknya apa, kurangnya apa, cacatnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, cek di hidungnya. Kalau kalian beli pertama kali, kita cek hidung. Dia punya sakit pilek nggak? Itu kalau di hewan tuh bener-bener mematikan. Misalnya Flu dia itu ya. bisa nutup saluran pernafasan, dia nggak bisa napas. Iya. Dia nggak mungkin ke apotek sendiri. Terus. Kita juga yang rawat. Kalau kitanya nggak tahu sakitnya apa, dia bisa kesiksa dan mati. Terus yang selanjutnya, dilihat di ekornya. Ekor yang paling penting sama hewan ini. Soalnya apa? Kalau ekornya sampai putus, dia memang akan tumbuh lagi. Kayak cicak ya. Tapi nggak bagus. Cacat. Cacat. Oke. Kalau kalian yang suka kontes-kontes, bisa udah beli mahal-mahal, dan kalian nggak belinya katakanlah online, di jalan kayak apa kan, ngantarnya kayak apa kita nggak tahu kan, tiba-tiba ekornya sampai rumah putus, wah rugi banget itu. Pokoknya Sama kayak ikan cupang ya. Pak? nah sama, kalau ikan cupang kan kalau misalnya siripnya hancur, Iya. harga jual turun, Iya. penampilan jelek. Terus yang terakhir selanjutnya melihat kondisi tubuh cacat atau tidak tadi kan. Semua dari kepala sampai ekor. Dicek gitu. lagi. Cek Jadi kalian beli nggak sembarangan beli. Kalian bisa dari kesehatannya, cacat fisiknya, kekurangan minusnya apa. Kalau kalian ngekip asal-asal ngekip juga, tahu-tahu udah dapatnya yang sakit mati, kasihan juga hewannya. Iya kan? Kalau misalnya ada beberapa obat yang cocok untuk hewan. Cuman bukan di video ini, bakal nanti saya kasih ada nama-nama obatnya dan cara penanganannya untuk reptil, antara ular, kadal ataupun segala macamnya kalau kena flu. Oke. Nanti kita bikin satu video lagi buat teman-teman yang bisa melakukan pertolongan pertama untuk menolong hewan kesayangan kita. Lari kemana sih? Udah biarin situ aja. Iya. Terus apa lagi nih tipsnya? Nah, yang selanjutnya yang penting kalian apa? Selalu cek kondisi kandang. Harus. Kondisi kandang itu mempengaruhi pertumbuhan, kesehatan, dan moodnya si hewan itu. Oke. Kotor, kandangnya sempit, kandang yang kurang nyaman buat dia, itu ngaruh banget. Untuk memelihara gampang, tapi buat dia tetap bertahan kan kita perlu namanya evaluasi. Iya. Nah,
Kalau umurnya di alam kan katakanlah bisa sampai 15 tahun. Kalau di kalian cuma sampai 3 bulan, berarti kalian caranya yang salah. Kalau di alam bisa sampai 15 tahun, sampai besar. Dia nggak sebesar ini, maksudnya masih besar lagi, nggak sampai kayak biawak. Tapi dia gemuk sehat. Kalau kalian beli, jangan beli yang kurus. Kurang gizi. Yang kiranya kelihatan gemuk dikit aja ya. Pokoknya gemuk dari kepala sampai pangkal ekor tuh gemuk dah. Ekornya juga bagus, kondisinya juga nggak rusak. Itu yang penting. Ada lagi mas buat teman-teman supaya Ada lagi yang lebih paling jelas. penting, makanan. Yang kadang kita lupa. Kita harus ngasih rutin loh, 1 hari sekali minimal 1 hari sekali. 5 jangkrik katanya. 5 jangkrik. Tapi kalau misalnya ngasih makan jangan langsung 5. Kita kasih 2, 3, nanti tunggu beberapa saat sampai dia makan. Kasih lagi. Nah, soalnya kalau misalnya kita kasih semua, jangkrik kan bisa saling kanibal, bunuh salah satunya, dan si jangkrik satunya mati, busuk. Keluarlah cacing-cacing itu tadi. Iya. Nah, malah nanti ngerusak si gekonya. Atau tokek leopard. Nah, kalau aku sih cuma bisa memberikan beberapa tips tadi. Semoga aja membantu kalian untuk memilih dan merawatnya. Jadi, sebenarnya mudah, tapi kalian harus telaten, sabar. Dan yang nomor 1 tuh, kalau kata orang-orang yang pecinta reptil, rawat pakai hati. Ya itu paling Bukan susah. pakai ini. Kalian pakai logika, ini cuma makan ini. Kalau cuma Tapi buat nggak pakai gaya-gaya hati. mending nggak usah. Kalau kalian nggak pakai hati nggak bisa. Kalau- Mereka juga iya. punya apa ya? Perasaan buat kita kayak effort buat kita loh. Kalau misalnya kita lagi stres, kita lagi banyak masalah, kita main sama mereka, pasti hilang masalah itu. Dan kita yang paling nggak mengurangi. Benar sekali. Kalian kerja pulang, kalian bisa main sama hewan-hewan kalian, itu benar-benar kayak mengobati loh. Nah, kita juga harus pakai hati ke mereka, kasih makan, kita rawat benar-benar. Dan mereka akan memberikan dampak positif buat kita. Yes, tepat sekali. Oke, kayaknya udah ya. Kasihan ini kayaknya capek. Udah kita bawa biar dia tidur aja. Wais. Kita closing ya teman-teman ya. Jadi silahkan yang sudah menonton video ini sampai selesai dari awal sampai akhir. Kalau memang tertarik bisa hubungi Instagram kita ya biar Ada. kita rekomendasi tempat-tempat belinya di mana ya kan Mas ya. Iya bisa. Nanti bisa di DM ke Instagram kita. Nah, jangan lupa juga sama video ini di like, comment, sama subscribe. Subscribe. Kami akan terus buat video buat kalian ya. Dadah. Terima kasih.